Kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini Tuhan berkati kami. Kami menyerahkan doa malam hari ini terus dalam pimpinan Tuhan, sehingga semua yang kami kerjakan dalam menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami dalam doa malam hari ini. Nah, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam besar agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, kali ini saya ingin menyampaikan renungan judulnya Seni Budaya dan Agama. Nah, ini diilhami oleh perhelatan pernikahan besar-besaran yang diadakan oleh kepala negara kita hari Minggu kemarin. Ini hari Selasa, dan hari Minggu kemarin menjadi berita besar di lingkungan kita bahwa Pak Presiden mengadakan perhelatan luar biasa untuk ukuran Indonesia ya. Untuk ukuran Indonesia lah, untuk ukuran di tengah bangsa dan negara kita. Nah, mari kita baca lebih dahulu Seni Budaya dan Agama. Saya ingin mengajak Bapak Ibu menyimak apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 21. Matius pasal 21 pada ayat 6 sampai ayat 11, saya baca untuk kita sekalian. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Ayat 9, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ya, sampai di sini pembacaan saya. Nah, saudara sekalian, sejak renungan yang kemarin, saudara, kita mencermati perhelatan kepala negara kita ya. Dan kali ini masih, tapi kalau kemarin itu kita mencermatinya dari sisi yang lain, kali ini dari sisi seni dan budaya, saudara ya. Sebagai seseorang yang sangat tertarik kepada seni dan budaya, saya memperhatikan, perhelatan Presiden kita, Pak Joko Widodo kali ini luar biasa ini. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena dalam perhelatan itu dilaksanakan dengan kearifan lokal, yaitu dengan adat istiadat atau budaya Jawa secara komplit atau bahkan
ditambah dengan keindahan-keindahan tambahan yang sedemikian rupa. Wah, luar biasa. Jadi sebagai orang yang peduli terhadap budaya, saya geleng kepala. Dan bahkan boleh dikata, wah, kalau saya ikut ada di tengah-tengah mereka pasti ikut menikmati. Nah, dan di satu sisi merasa bersyukur karena biasanya pernikahan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita itu biasanya ya itu dilaksanakan secara internasional. Kalau saya memperhatikan begitu, dan itu fakta kan di sekitar kita. Pernikahan yang besar-besaran coba, itu mulai dari pakaian, mulai dari tata cara pernikahan, mulai dari acara, itu semuanya diajarkan secara internasional ya. Pakaiannya jas dasi gitu ya. Pakaian nasional kita lah paling tidak seperti itu. Lalu acaranya ya gitu-gitu aja lah, kalau menurut saya begitu. Jadi ya situlah acara perhelatan kita seperti itu. Tapi kali ini kepala negara kita menggelar perhelatan dengan budaya Jawa, betul. Mulai dari musiknya, musik Jawa, bahasanya campuran sih yang saya lihat di tayangan-tayangan, tapi tetap budaya Jawa digunakan, bahasa Jawa digunakan. Yang saya maksud bukan hanya Jawa sih, tapi kalau yang namanya kearifan lokal itu yang nanti sering disebut adat istiadat, dan itu erat kaitannya dengan budaya. Adat istiadat itu erat kaitannya dengan budaya, saudara. Ya, nanti kita di bawah akan merenungkan kembali. Saya ingat dulu saya pernah mengajak untuk merenungkan hal ini, tapi kali ini berkaitan dengan berita viral, kita merenungkan kembali gitu ya. Dan khususnya kalau ditinjau dari sisi iman, itu supaya hal-hal semacam ini juga nanti kita dapat memiliki prinsip keimanan tertentu begitu. Karena ini sangat menyangkut adat istiadat, itu tidak bisa dipisahkan dengan agama. Adat istiadat itu, budaya itu tidak bisa dipisahkan dengan dimensi kerohanian ya. Wah, itu sudah fakta itu ya. Tidak usah dijelaskan saja, banyak dari saudara dan saya menyadari akan hal ini. Nah, jadi perhelatan yang diadakan oleh kepala negara kita ini, wah, saya tidak usah menjelaskan sedemikian rupa. Saudara tinggal melihat sendiri di banyak tayangan sekarang ini. Saudara yang biasa melihat tayangan, banyaklah bisa dilihat di situ apa yang dilaksanakan oleh presiden kita hari Minggu yang lalu itu, saudara ya. Jadi pernikahan agung lah, setidaknya untuk setingkat di tengah bangsa dan negara kita. Nah, saudara, berkaitan dengan hal ini, di lingkungan orang beriman sendiri sebetulnya ada pro dan kontra, saya menyebut begitu. Satu sisi ada orang yang senang budaya, ada orang yang senang dengan seni dan budaya, dan itu mendarah daging dalam hidup mereka sehingga itu tidak bisa dipisahkan. Tapi satu sisi ada orang-orang yang saya menyebut memiliki fanatisme agama tertentu di keyakinan Kristiani, saudara, di keyakinan Kristiani, sehingga ada banyak hal yang dilarang, tidak boleh dilakukan ya. Contoh saja, katakanlah misalnya memasang janur kuning itu dilarang ya. Lalu dekorasi dibatasi sedemikian rupa dan sebagainya. Hal itu apakah betul? Jadi mari kita meneliti dengan seimbang. Saya memahami gereja yang beraliran karismatik yang cukup keras dengan larangan-larangan yang menyangkut ke adat istiadat semacam ini. Saya memahami, tapi saya juga suka dengan adat istiadat, seni dan budaya yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Nah, oleh karena itu mari kita seimbang, memikirkan dengan objektif apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Nah, ini jadi
beranjak dari memperhatikan pernikahan besar yang digelar oleh kepala negara kita tarik untuk merenungkan sebetulnya seni budaya dan agama itu kaitannya seperti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, tadi kita melihat saudara-saudara di Matius pasal 21 ini adalah puncak ketika Tuhan Yesus, salah satu puncak ya kalau menurut saya, Tuhan Yesus dimuliakan sebagai Raja. Jadi kalau saudara membaca mulai dari ayat 1, Tuhan itu memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menyediakan keledai betina dan anaknya. Jadi ada 2 keledai yang dikehendaki Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkehendak menaiki keledai itu untuk masuk kota Yerusalem. Dan yang luar biasa di situ ada apa ya istilahnya, bisa disebut mungkin kalau menurut saya semacam upacara pengagungan orang-orang yang kagum kepada pengajaran dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi saya rasa di situ pasti murid-muridnya yang pro atau yang sangat senang kepada Tuhan. Dikatakan bahwa sejak lama kalau Tuhan Yesus itu mengajar, itu banyak orang di situ. Kenapa? Karena Tuhan Yesus banyak membuat mujizat, salah satunya. Dan pengajarannya luar biasa baik dan penuh kuasa. Dan ini bahkan orang mati dihidupkan kok. Jadi mereka itu benar-benar mengharapkan Tuhan Yesus itu menjadi Raja yang akan melepaskan, nah ini kalau pikiran manusiawi mereka, yang akan melepaskan mereka sebangsa, setanah air waktu itu dari penjajahan Romawi. Harapan mereka seperti itu, saudara-saudara. Tapi kan kita tahu sekarang dalam konsepnya Tuhan Yesus, Tuhan datang sebagai Raja itu sebetulnya bukan hanya sekedar Raja atau Kaisar yang dapat disamakan dengan Kaisar Romawi yang menjajah mereka waktu itu. Konsepnya Tuhan Yesus, Tuhan sebagai Raja itu melebihi Kaisar, nah, gitu. Tapi mereka ini pikirannya hanya sebatas lepas dari penjajahan Romawi dan ada seorang sakti yang membebaskan mereka. Nah, maka pada hari itu yang diceritakan di Matius 21 tadi, mereka ini benar-benar memperlakukan Tuhan Yesus sebagai Raja. Harapan mereka rupanya semacam itu. Dan dikatakan di sana tadi kan ada banyak orang, ada begitu banyak orang. Jadi ketika Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem dengan menaiki keledai, itu di situ dikatakan ayat 8 toh, orang banyak yang sangat besar jumlahnya. Halo. Wah, ini dimungkinkan tidak kalah dengan pernikahan yang digelar oleh kepala negara kita kemarin di kota Surakarta. Orang banyak yang kitab suci mencatat sangat besar jumlahnya. Mereka itu mengeluh-elukan, dan salah satu tanda yang dapat kita lihat dicatat di situ bahwa mereka itu sangat mengagungkan Tuhan. Mereka itu melepas pakaian, jadi rupanya ada, kalau kita mungkin semacam jaket begitu ya. Jadi kalau di sana orang memakai pakaian itu, di samping pakaian seperti saya ini pakai baju, tapi di luarnya masih pakai lagi sebuah pakaian yang kalau kita jaket atau apalah sweater, pakaian luar begitu yang bisa dilepas itu dihamparkan di jalan. Jadi Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem itu banyak orang yang sangat besar jumlahnya ini menyediakan red carpet, nah gitu, karpet merah sebagai tanda bahwa raja mereka datang, itu. Jadi ini adalah simbol pengagungan kepada seorang pribadi. Nah, yang semacam ini saya catat, ini adalah sebuah upacara, ini budaya ini. Ini di Taurat tidak disebut
sepertinya. Ya mungkin disebut juga ya. Tapi saya aja yang mungkin kurang perhatian. Puji Tuhan kalau disebut. Tapi kalau hukum secara khusus begitu enggak ada. Nah, hanya mengenai seni budaya, upacara yang harus dilakukan itu diatur oleh firman Tuhan. Ada, gitu loh. Sejak zaman Musa, seni budaya dipakai, gitu. Jadi waktu mau membentuk kemah suci, wah itu ukiran-ukiran emas yang ada di dalamnya, bahkan dikatakan Tuhan memberikan roh keahlian kepada orang-orang yang ditunjuk. Jadi memberikan roh seni. Saya pakai istilah semacam itu. Itu ada, Tuhan itu menunjuk orang-orang tertentu untuk memiliki keahlian seni, dalam hal ini seni ukir, gitu. Lalu nanti itu akan diteruskan pada zamannya Salomo ketika mendirikan bait suci, gitu. Jadi seni itu ada. Lalu Salomo bahkan mengadakan upacara besar-besaran. Nah, jadi budaya, saudara, ini kita ini kan seringkali memahami apa yang terjadi dengan yang namanya adat istiadat. Adat istiadat itu nanti kan jadi budaya, begitu, ya. Jadi katakanlah misalnya banyak di Jawa Tengah terjadi itu. Setahun sekali mengadakan upacara bersih desa. Itu kan adat istiadat itu. Kalau di kitab suci agama apapun sepertinya enggak diatur bahwa tanggal sekian bulan sekian itu biasanya satu suro. Itu menurut perhitungan lokal kalau itu kan begitu. Itu mengadakan upacara bersih desa, lalu banyak banget itu. Sekarang mulai muncul lagi ke permukaan. Desa harus mengadakan pagelaran wayang kulit semacam itu. Sekarang ini banyak itu semacam itu. Itu kan adat istiadat dan itu menjadi budaya, saudara. Ya, makanya sering disebut adanya kalau agama tertentu identik dengan budaya kekerasan. Lalu sebetulnya kata budaya itu artinya apa? Kebiasaan atau watak atau hal yang selalu dilakukan. Nah, itu kan sebetulnya adat istiadat, kan seperti itu. Bahkan budaya itu ada yang tidak dianjurkan oleh firman Tuhan, tetapi menjadi adat istiadat, bahkan juga di lingkungan Kristiani, kan begitu, saudara ya. Nah, ini adat istiadat saya menyamakannya atau hampir mirip dengan budaya. Budaya tidak bisa dipisahkan dengan seni, saudara ya. Jadi estetika yang dirasa oleh orang sehingga itu menjadi sebuah keindahan yang menyertai perilaku tertentu atau laku tertentu dalam kehidupan baik pribadi maupun masyarakat. Nah, kalau sudah bicara masalah seni budaya itu luas banget ini. Kalau dijelaskan tidak cukup waktunya. Dalam waktu singkat ada seni itu ya, seni musik, seni suara, seni lukis, seni rupa, seni panggung, ya, seni teater, seni apalagi. Bahkan saya sering pernah mengucapkan ya, kalau menurut saya bercinta aja perlu seni. Manusia itu tidak bisa dipisahkan dengan seni. Dan ini semakin terasa zamannya Daud, maka Daud mengangkat seni musik itu benar-benar untuk memuliakan Tuhan. Dan bahkan Tuhan berkenan pakai musik dengan kaidah-kaidah seninya itu dipakai untuk menampakkan kuasa Tuhan. Buktinya Daud sendiri ketika main seni musik dengan kecapi, setan pergi. Ya toh, sudah kita pelajari bersamalah itu. Ya, ketika dia mengusir roh yang mengganggu Raja Saul itu dengan seni musik. Ya, itu seni sekali lagi, musik. Nah, jadi kalau boleh saya mengambil kesimpulan bahwa budaya, adat istiadat atau seni ya, atau gampangnya saya sebut seni budaya dan agama itu bisa berdampingan, bahkan tidak bisa dipisahkan. Ya, di agama-agama yang lain pun juga begitu. Jadi adat istiadat dan juga seni budaya ini digunakan dalam banyak, makanya saya menyebut dimensi kerohanian begitu. Ya. Demikian juga di keyakinan Kristiani tentu saja, seperti yang baru saja kita renungkan ini.
Nah, tetapi kalau kita berpikir dengan seimbang, kita harus ingat juga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara ya. Tuhan Yesus menyatakan hati-hati dengan banyak segi-segi hidup, termasuk di dalamnya seni atau adat istiadat atau budaya ini. Saya ajak saudara untuk melihat di dokumentasi pernyataan Tuhan Yesus yang dicatat di Markus pasal 7 ayat 6. Nanti Anda baca mulai ayat 1, tapi saya baca mulai ayat 6 sampai 8. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Ini kata Tuhan Yesus nih. Hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada, perhatikan ini, adat istiadat manusia. Nah, tadi kita sudah merenungkan adat istiadat itu bisa menjadi seni, bisa menjadi budaya, ya. Menjadi budaya maksud saya. Yang membudaya di dalam satu bangsa, suku, atau desa tertentu, atau lingkungan tertentu. Nah itu. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah budaya ini salah di hadapan Tuhan? Itu. Tadi sudah kita renungkan yang bagian atas tadi, yang sudah kita renungkan bahwa budaya itu tidak salah. Dipakai malahan oleh Tuhan, ya. Seni dipakai oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan apa tadi? Saya pakai istilah roh seni, gitu, keahlian kepada orang-orang di Perjanjian Lama untuk menciptakan penyembahan kepada Tuhan, khususnya di seputaran kemah pertemuan dan bait suci. Itu yang saya ingat ya. Nah, tapi Tuhan Yesus mengingatkan bahwa adat istiadat ini tidak boleh sampai mengalahkan firman Tuhan. Saudara nanti boleh merenungkan kembali di Markus pasal 7 ayat 6 sampai 8 tadi, dibaca mulai dari ayat 1. Itu perdebatan Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi, dengan orang-orang yang mempertanyakan hal itu. Nah, gitu. Jadi Tuhan berkata, sebetulnya intinya di situ mengatakan bahwa kamu menghargai adat istiadat sampai mengalahkan firman Tuhan. Lah ini yang tidak boleh. Jadi ini namanya tidak seimbang, gitu saudaranya. Coba kalau kita cocokkan seperti zaman sekarang, saudaranya. Saya maaf boleh mengajukan pendapat pribadi kalau bagi saya. Tetapi pendapat pribadi ini kan kita ada kisi-kisinya, ada aturannya. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan untuk menghidupi hal-hal tertentu, itu apakah boleh, ya gitu, dan mana yang tidak boleh. Itu. Nah, kita coba terapkan kepada upacara-upacara yang ada di seputaran kita. Saya mengambil contoh yang ada di seputaran saya hidup ini, ada di Jawa Tengah gitu ya. Kalau di sini orang masyarakat itu punya kebudayaan anak laki-laki usia remaja harus disunat, misalnya seperti itu. Itu kan budaya, gitu. Nah, mari kita lihat dari sisi firman Tuhan. Kemudian apalagi kalau menikahkan anak, mengadakan perhelatan kayak Pak Jokowi, presiden kita yang barusan 2 hari lalu dilaksanakan, itu juga harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Nah, itu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, gitu. Nah, itu kita harus jeli, saudaranya. Kalau menurut saya begini, prinsipnya segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, hal-hal yang menyangkut seni dan budaya, kita boleh melakukannya. Tapi kalau sudah bertabrakan dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan, itu tidak boleh. Mungkin hal-hal praktis yang boleh saya ketengahkan, boleh saya contohkan, adat istiadat atau budaya semacam ini. Kalau tadi kan di atas kita merenungkan banyak yang boleh, tapi ada yang tidak boleh. Saya memberi contoh. Nanti firman Tuhan akan mengatur soal sunat. Jadi di Perjanjian Baru, sunat atau tidak sunat itu kesimpulannya sebetulnya tidak masalah.
Saya mempelajari seperti itu. Lain kali mungkin kita teliti ya mengenai sunat. Belum ada yang menanyakan sih soal sunat. Itu ya. Makanya saudara silahkan mengajukan pertanyaan supaya menjadi salah satu topik di doa malam kita. Sunat atau tidak sunat itu tidak masalah ya. Yang penting imannya kepada Tuhan. Hanya kalaupun melakukan sunat itu jangan dengan upacara. Nah, kalau menyunatkan anak kemudian dianggap sebagai upacara besar, jadi hal itu menjadi sebuah upacara keagamaan, upacara yang menyangkut kepada kerohanian. Nah, itu salah kalau menurut saya. Karena ada ayatnya ya, dikatakan kalau sebetulnya kan budaya sunat itu budaya sejak zaman Abraham yang dilestarikan pada zaman Perjanjian Lama dan dilestarikan oleh orang-orang yang mempercayai sebuah keyakinan, tapi bukan keyakinan Kristiani sampai sekarang ini. Wah, kalau di keyakinan lain itu menjadi syarat. Orang kalau tidak disunat kafir namanya. Seperti itu. Itu saudara. Nah, itu kan Perjanjian Lama. Tapi kalau keyakinan Kristiani, Perjanjian Lama sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah sekarang aturannya Tuhan Yesus, ya, hukum kasih terutama, dan ada banyak hal-hal kecil yang dijelaskan oleh Alkitab. Ya, nah, jadi kalau orang bersunat, tapi tujuannya untuk kesehatan misalnya gitu, tidak masalah, itu tidak melawan firman Tuhan. Tapi kalau sunat yang nanti pakai kondang-kondangan semacam itu, saya seringkali jadi agak jengah gitu kalau ada orang Kristen menyunatkan anaknya, tetapi juga diadakan upacara besar-besaran atau perhelatan, jadi perhelatan seperti itu. Kalau menyunatkan anak, terus anak saya laki-laki semua, saya sunatkan tapi tidak pakai perhelatan. Ya dibawa ke tukang sunat ya atau ke rumah sakit, pulang sudah seperti orang operasi kecil itu, operasi ringan itu, sudah tidak banyak orang tahu itu dan tidak menerima sumbangan. Tapi kalau itu dibuat jadi menerima sumbangan, ada doa-doa khusus, nah ini tujuannya apa ini? Jadi sunat itu bukan sekedar untuk tujuan-tujuan yang ada hubungannya dengan medis, tetapi dengan tujuan kerohanian. Kalau yang ini bertentangan dengan Alkitab, sunat ya. Kemudian dalam mengadakan hari-hari penting ada perhitungan dengan hari-hari. Nah, ini kan adat istiadat, saudara ya. Perhitungan hari-hari itu bahkan kalau menghadapi keluarga yang dipanggil Tuhan, lalu nanti ada harus dalam 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, itu harus ada doa khusus mengundang orang banyak dan jadi semacam perhelatan. Nah, itu kitab suci tidak mengatur, saudara. Yang seperti itu yang sebetulnya membuat iman kita kepada Tuhan jadi tidak murni. Kalau kita murni kepada Tuhan, sekali lagi kita sudah belajar, ikut Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh, memperhatikan firman-Nya. Salah sedikit saja Tuhan tidak berkenan. Itu yang saya catat sampai hari ini, saudara. Ya, harus dengan sungguh-sungguh. Nah, itu mengenai hitungan hari-hari. Nanti kalau ada yang mempertanyakan boleh, ya. Kita bahas lebih rinci. Ini saya hanya globalnya saja. Nah, kemudian dalam tradisi pernikahan di Jawa Tengah itu harus ada acara, itu harus, saudara, kalau di sini. Dan itu di desa-desa atau bahkan di kota-kota juga. Itu adat istiadat ini tidak boleh dihilangkan, yaitu upacara yang disebut pertemuan mempelai laki-laki dan perempuan. Pertemuan, kemudian disingkat temon, gitu ya. Nah, temon mempelai semacam ini, maka upacara yang harus diadakan adalah mempelai wanita mencuci kaki mempelai laki-laki, lalu mempelai laki-laki menginjak telur. Nah, itu harus. Kemudian lempar-lemparan daun sirih yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Yang ini saya sering beritahukan, kalau ini ada hubungannya dengan kepercayaan, itu yang jadi salah di hadapan Tuhan. Karena orang nanti berkata begini, waktu menginjak telur, kalau telurnya tidak pecah, itu keluarga jadi kecewa berat. Berarti keluarga ini tidak sukses. Kenapa?
karena menginjak telur aja meleset, tidak pecah, tidak sekali pecah gitu. Wah, lalu sering jadi buah bibir gitu, nanti saya habis perhelatan, waduh mempelainya ini pertanda buruk ini, gara-gara menginjak telur tidak pecah. Nah, itu kan menyangkut sebuah kepercayaan. Saya sebagai konselor yang mengkonseling mempelai, jadi merasa percuma mengadakan konseling. Ya, konseling itu mempersiapkan mempelai supaya hidup sukses ke depan sebagai suami istri, hanya dikalahkan dengan gara-gara menginjak telur tidak pecah. Kemudian lempar-lemparan sirih. Lempar-lemparan sirih itu ada kepercayaannya. Siapa yang mengenai lebih dulu dalam keluarga, dia yang menang. Lah, ini kan kalau sudah berhubungan dengan kepercayaan semacam itu, kita harus hati-hati, bisa salah di hadapan Tuhan. Nanti pikiran kita, kemurnian iman kita jadi terganggu gara-gara adat istiadat yang tidak terpenuhi atau yang meleset. Nah, sekali lagi, kalau ada mempelai yang sudah diajarkan dalam konseling, kepala keluarga adalah laki-laki. Istri itu harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Ajarannya seperti itu ada ayatnya. Nah, nanti kalau lempar-lemparan sirih, kebetulan yang mengenai lebih dahulu, istri mengenai suami, suaminya melempar malah meleset. Ya, nanti buah bibirnya kemudian, wah, ini istrinya nanti akan dominan, mengalahkan suaminya. Lah kan percuma di konseling, saudara. Nah, ini loh. Jadi memang mungkin bagi beberapa orang dinilai agak rumit, tapi itulah seni. Seni budaya itu dihargai orang justru karena kerumitannya. Tapi kerumitan itu jangan sampai mengalahkan firman Tuhan. Jadi kalau kita beranjak dari berita viral, tapi kita kemudian renungkan untuk kehidupan kita yang akan datang, mari kita mengambil nilai, ya, mengambil kunci-kunci kehidupan dalam hal ini. Jadi dalam soal seni budaya dan agama, sekali lagi kita harus ingat, seni budaya dan dimensi kerohanian itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan seringkali agama itu membentuk adat istiadat tertentu di sebuah daerah tertentu atau komunitas atau lingkungan tertentu. Begitu, tidak bisa dipisahkan. Bahkan sebetulnya boleh, sejak perjanjian lama Tuhan menggunakan unsur seni dan budaya itu untuk penyembahan kepada Tuhan. Tetapi kita diingatkan oleh Tuhan Yesus, ada hal-hal yang kalau bertabrakan dengan firman Tuhan, kalau bertentangan dengan firman Tuhan, tidak boleh dilakukan. Nah, ini yang kita harus jeli sekarang. Yang ini biasanya tugas dari gembala sidang atau pemimpin jemaat setelah Tuhan Yesus, tentu saja ya, pemimpin gereja. Begitu, kalau pemimpin kepala jemaat itu Tuhan Yesus Kristus, tapi jemaat-jemaat lokal itu kan diserahkan kepada hamba-hamba Tuhan untuk mengatur. Nah, ini untuk memberitahukan kepada kita hal-hal kecil secara praktis, mana boleh, mana tidak boleh, seperti contoh-contoh yang saya sebutkan di atas. Jadi nilai yang dapat kita serap, saudara-saudara, saya ketengahkan dalam perenungan kita mengenai seni budaya dan agama sore hari ini. Bunyinya begini dalam susunan kalimat: seni budaya tidak dilarang, justru erat hubungannya dengan dimensi kerohanian, asal tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Saya ulangi, seni budaya tidak dilarang, justru erat hubungannya dengan dimensi kerohanian, asal tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita, saudara-saudara sekalian. Kita akan berdoa syafaat dan juga mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kita panjatkan dalam doa, terutama mereka yang membutuhkan kesembuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih malam hari ini kami menyelesaikan doa malam kami. Terima kasih untuk perenungan firman Tuhan yang ada hubungannya dengan budaya, dengan adat istiadat, dengan seni. Kami memahami bahwa firman Tuhanlah yang harus kami utamakan. Terima kasih Tuhan, dan mungkin hal-hal praktis ada banyak yang harus kami cermati yang belum dijelaskan dalam renungan singkat doa malam hari ini. Tapi berikan kepada kami kemampuan supaya kami hidup tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan,
tetapi bahkan juga dalam melakukan adat istiadat, melakukan budaya, mewarnai hidup kami dengan seni, semuanya menjadikan nama Tuhan semakin dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang berkati, juga termasuk tempat-tempat di mana kami tinggal. Mohon Tuhan memberikan kesejahteraan supaya kami terus tetap menyongsong kehidupan dan masa depan kami dalam damai sejahtera Tuhan, lebih lagi oleh anugerah Tuhan. Dan sekarang izinkan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan yang mendengar doa kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Hamasiah. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Elisabeth Sri Mintawati Endah Purwaning Tias, semuanya di Purwodadi. Untuk saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah, dan saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang. Kami menyerahkan Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan. Bahkan juga nama-nama yang belum kami sebutkan tetapi yang bersama dengan kami berdoa merindukan kesembuhan, Tuhan yang memberi. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini. Tuhan yang menjawab doa, memberikan jalan keluar sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih semua yang kami kerjakan. Kami mohon Tuhan menolong, dapat kami sempurnakan menuju kepada kesempurnaan Tuhan. Dan kami mengucap syukur setiap hari. Dengan ini Tuhan memberikan kepada kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Sabtu setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan ada doa pagi pada hari-hari yang sama, setiap hari jam 5 pagi. Yang doa pagi justru temanya berbeda, yaitu meneliti firman Tuhan mulai dari Kejadian, akan berniat kita selesaikan sampai kitab Wahyu. Sudah banyak yang setia mengikuti. Terima kasih saudara-saudara yang setia mengikuti pembahasan Alkitab, bukan sekedar dibaca tapi juga kita renungkan. Kami mengundang yang lain dan silahkan, kami juga tetap mengharapkan dukungan Anda untuk setidaknya dukungan doa bersama dengan kita. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe dan membagikan saudara kepada saudara-saudara sekitar Anda, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.